Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi ini sudah tanggal 14 Juni 2024. Waktunya begitu cepat ya Bapak Ibu, hari demi hari terus tanggal berubah, makin meningkat. Bulan Juni sudah memasuki hampir di pertengahan. Besok tanggal 15 sudah di pertengahan, karena bulan Juni 30 hari. Itu kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menuntun langkah hidup kita. Tuhan sertai hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Tak lain saja Tuhan, nomor 305. Semuanya Yesus, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Tak lain saja Tuhan. Amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya, dalam pencobaan. Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu pagi ini ada pergumulan, setiap kita namanya hidup tidak terlepas dari masalah. Mungkin masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun masalah, apapun kita datang kepada Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Matius 11, 28-29, marilah kepadaku, hai kamu sekalian letih lesu dan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Tak lain saja Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya, dalam pencobaan. Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong aku. Tak lain hanya Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes 11 yang kita baca tadi malam, ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudara aku pasti dia akan mati. Kalau Tuhan Yesus tolong, Tuhan akan berikan jalan keluar. Ada kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, amin, haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sumber pertolonganku, amin, haleluya. Ku serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kita semua, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, hanya di dalam Dia Yesus, amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus. Haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami butuh firman Tuhan. Ku serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir pagi ini. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami. Bimbing aku Bapa. Bawa aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah pelihara kita sampai Jumat pagi ini, tanggal 14 Juni 2024. Besok dari Sabtu, besok lusa sudah hari Minggu. Semua kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada sumber kekuatan lain kita, hanya Tuhan Yesus. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan. Seperti pada waktu Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berkata, Tuhan, kalau Engkau bersamaku, kata Maria, ayat 32. Tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di dalam nama Yesus ada kepastian, ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Serahkan semua pergumulan kita, serahkan semua persoalan kita ke dalam tangan. Seberat apapun, Dia sanggup menolong kita. Siapanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Mari atas kemurahan Tuhan kita mau akhiri baca Ulangan 12. Supaya besok kita baca pasal ke-13 Bapak ya. Kita baca Ulangan 12 ayat 20 sampai 32. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang janjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Lihat, perhatikan saudara. Di sini ayat 20 dikatakan statement yang pertama, kalimat yang pertama. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikan kepadamu. Artinya, berarti semua itu datang dari Tuhan. Ya, kita semua diberkati, meluaskan daerah kita, usaha kita diberkati. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Ingat, itu semua karena Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu, jadi jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Maka pagi ini kita datang kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa tidur. Semua karena anugerah Tuhan. Kita masih kumpul dengan keluarga, ini anugerah Tuhan. Jangan pernah bersungut ngomel, nyalakan Tuhan, jangan. Belajar kita bersyukur, semua karena Tuhan. Terus berikutnya, apabila tempat yang engkau dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu seperti yang berikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu suka hatimu. Jadi semua karena Tuhan. Tempat yang akan dipilih Tuhan, termasuk Tuhan berikan kita rumah, apapun usaha, semuanya karena Tuhan. Dan diizinkan Tuhan kita bisa menikmati makanan, minuman, boleh makan daging, artinya semuanya sentralnya Tuhan. Kalau kita bisa sehat, itu karena Tuhan. Apapun yang kita kerjakan semua, jadi tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus yang kita cintai. Sebelum kita makan, kita berdoa. Karena di sini katakan, Tuhan izin makan daging, makan apapun semua atas izin Tuhan. Jangan pernah bertindak di luar izin Tuhan. Sebelum kita makan, maka penting kita berdoa. Setelah makan, jangan lupa berdoa pula. Saya selalu rutin. Sebelum makan saya berdoa, Tuhan terima kasih. Ini semua karena berkat Tuhan, kuduskan makanan ini. Dan setelah makan,
Tetap berterima kasih kepada Tuhan. Tadi saya lapar, sekarang sudah kenyang Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Jadi kita bisa makan apapun, semuanya karena Tuhan. Jadi tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi engkau harus memakan dagingnya, seperti makan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh menajiskannya, boleh memakannya. Jadi apa yang kita makan semua karena perintah Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Semua berkat Tuhan kita menikmati berkat Tuhan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka jangan engkau memakan nyawa bersama dengan daging. Jadi kalau perintah Tuhan nyawa, darah tidak boleh, maka orang Kristen sebaiknya darah jangan makan, karena ini perintah Tuhan. Tapi kalau sudah makan, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang sudah suka, ya saudara tahu diri ya, harus berdoa dulu supaya Tuhan kuduskan, supaya nanti tidak berdampak ada sakit penyakit mara bahaya. Semua kalau sentralnya Tuhan Yesus, ini perintah Tuhan. Kalau semua Tuhan perintahkan, saya yakin aman semua di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sumber kesehatan, sumber berkat, sumber segala hal datang dari. Yang penting konteksnya di sini adalah Tuhan. Jangan kau memakannya, kau harus mencurahkannya kemudian seperti air. Jangan engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata ini, melakukan yang benar. Jadi di sini firman Tuhan mengajar semua karena Tuhan, berkat karena Tuhan, dan yang kedua, mari kita lakukan apapun yang kita kerjakan dengan perbuatan yang benar, perlakuan yang benar, perilaku yang benar. Ini konteks di sini. Ya, kalau semua kita berkenan sama Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Tapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Semuanya kita tergantung dari Tuhan. Tempat dipilih Tuhan. Jadi semua kita minta petunjuk dari Tuhan. Hidup ini semuanya di sini bicara, semuanya itu andalkan Tuhan. Semuanya minta pimpinan Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu daging dan darahmu di atas mezbah Tuhan Allahmu. Dan darah korban kesembelihanmu harus dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu. Tapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi jelas di sini titik beratnya, supaya apapun yang kita lakukan semuanya karena Tuhan dan harus benar di hadapan Tuhan ya. Jadi tidak boleh kita menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi saudara, apapun yang kita menikmati hidup ini, semuanya sentralnya Tuhan Yesus, pusatnya Tuhan. Ya, jadi mau bekerja, mau makan, minum, apapun pokoknya. Seperti dalam Kolose 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata di sini semua, lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan harus baik dan benar di mata Tuhan. Ayat 29, apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam negerinya, ya. Terus berikutnya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jadi artinya, kalau dulu bangsa Israel, kalau sudah Tuhan izinkan diberkati sama Tuhan, menempati tempat yang didudukinya, jangan tanya-tanya, kok bisa begini ya? Ya, oh terus ke dewa segala macam. Itu maksud Tuhan, itu tidak boleh. Pokoknya sentralnya Tuhan Yesus. Demikian yang berkaitan sama kita. Kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, kita sudah menikmati berbahagia, jangan lupa itu karena Tuhan. Jangan berbuat serong. Kalau sudah manusia umumnya kalau sudah diberkati lupa sama Tuhan, berbuat dosa. Mohon maaf nih, pria-pria, bapak-bapak, kalau sudah sangat diberkati Tuhan, jangan selingkuh-selingkuh. Bahkan kebanyakan sudah hebat, banyak duit, banyak berkat, berbuat macam-macam, menyimpang ke kanan ke kiri, mulai ingin main-main di dosa. Jangan, ya. Tapi mari kita takut akan Tuhan, hiduplah berkenan sama Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan lurus di jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan 31, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itu yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anaknya laki dan anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah. Coba nih, kalau berbuat dosa hidupnya tidak benar, dibakar saudara api. Lihat ini buktinya. Bahkan anaknya lelaki dan anak perempuan
Dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Coba nih saudara, perbuatan yang salah. Jadi kalau tahu saudara sangat diberkati, mari iling-iling, ingat-ingat. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, ini berkat karena Engkau. Dan ku persembahkan berkat datang dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara Bapak Ibu berkati, mari berikan persembahan di rumah Tuhan. Berikan persembahan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang miskin yang membutuhkan, memerlukannya. Ya, tapi itu pun tetap berdoa sama Tuhan. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Ayat 32, segala ku perintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Jadi intinya, kita tidak boleh menyimpang. Kita harus jalan lurus di jalan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah memberikan kita sehat, semua diberkati, mari kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting di sini, berbuatlah yang menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senang, berkenan kepada Tuhan, seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Ini menjadi pegangan kita bersama, supaya kita senantiasa berkenan, mempersembahkan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau hidup kita ada di dalam firman Tuhan, maka mari kita persembahkan hidup kita layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya, dan bertumbuh. Ya, berbuat apa saya katakan? Berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Ini penting, memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Orang Kristen harus berbuah. Ya, jangan saudara menjadi orang Kristen pengangguran, tidak berbuah apapun. Kalau udah berbuah apapun, kata Lukas 13, ditebang saudara pohon itu. Tapi Tuhan izinkan kita hidup ini berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berbuah ada dua, vertikal, horizontal. Vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lain saja Tuhan. Amin. Haleluya. Lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, haleluya, hati sungguh. Terima kasih Tuhan dalam mencoba, haleluya. Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, amin, haleluya, dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, berjagalah dan berdoa, supaya hari-hari kita jalani kata firman Tuhan, lakukan semua dengan benar, setia. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.